Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar, Iya, Pak Dokter Dedi sama Pak Dokter Evi? Sehat, Bang? sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, oke. Eh, Pak Dokter ini dan Pak Dokter Dedi dan Pak Dokter Revi malam ini sengaja kita undang ya untuk membahas soal seberapa penting sih sebenarnya stunting itu. Karena Hmm. hari ini di sosial media, baik itu di berita online maupun media cetak, saya sering baca dan itu menjadi perhatian khusus, salah satu perhatian khusus di bidang kesehatannya mulai dari nasional kalau saya perhatikan sampai ke tingkat desa. Bahkan sekarang sepertinya ya pemerintah daerah jor-joran ya, lagi giat-giatnya mendata mana desa yang memang kiranya ada anak-anak yang tergolong kategori stunting, kita katakan begitu ya. Jadi masyarakat pasti pengen tahu sebenarnya seberapa bahayakah sebenarnya stunting itu. Pak Dokter Dedi bisa jelaskan apa itu stunting sebenarnya? Ya, baik, terima kasih Bang Wajir sudah diundang ke podcastnya. Selamat malam juga Dokter Evi, ini sekretaris ID ya. Ya. Jadi memang concern kita memang benar ke stunting ya. Stunting itu sebenarnya kita menyadari bahwasanya anak kita tuh adalah aset ya, aset untuk apa ya, meneruskan kita lah, meneruskan orang tuanya, meneruskan bangsa ini ya. Kalau kita punya generasi yang jelek, yang lemah, maka bangsa ini bisa hancur gitu. Dan ternyata untuk menciptakan kualitas generasi bangsa yang bagus itu ditentukan oleh 1.000 hari pertama kehidupannya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara stunting, itu sebenarnya kita bicara tentang memperbaiki kualitas manusia kita, khususnya di Aceh Singkil, umumnya di negeri kita. Kenapa? Karena negeri kita ini sudah jauh ketinggalan. Saya juga pernah bilang sama presentasi saya di live Instagram Instagram ID ya, cabang Aceh Singkil dengan Dr. Evi, bahwasanya ada perlombaan namanya PISA Award. PISA Award itu di tahun 2018 terakhir, kemudian terhenti karena pandemi. Itu adalah anak-anak berprestasi di 79 negara itu dikumpulkan. Kemudian dites kemampuan matematika, sains, sama kemampuan membacanya, readingnya atau literasinya. Dari 79 negara itu, Indonesia itu ranking 74. 74 dari 79. Nah, inilah yang dipresentasikan kemarin sama Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Karena ada yang salah di sini dengan bangsa ini. Kenapa sih? Kualitas mahasiswa kita, kualitas siswa kita yang pinter aja di Indonesia yang dapat ranking nasional, begitu diadu di 79 negara rupanya ranking 74. Apalagi yang tidak pinter kan gitu kan. Oke. Nah, jadi itulah dasar kenapa ternyata penyebabnya adalah nutrisi yang kurang pada saat 2 tahun pertama kehidupan. Jadi saya bilang di Ikatan Dokter Anak Indonesia, khususnya di cabang Aceh ya, itu kita concern untuk stunting. Kenapa? Karena otak anak kita tuh, Bang Wajir ya, itu Hmm. tumbuh itu maksimal hanya sampai 2 tahun. Setelah Hmm. anak berusia 2 tahun, itu otaknya itu sama seperti orang dewasa. Jadi kalau kita memperbaiki kualitas anak itu, perbaiki di 1.000 hari pertama kehidupannya. Apa itu 1.000 hari pertama? 1.000 hari pertama itu adalah 9 bulan masa kandungan, ditambah 2 tahun usia kelahiran. Jadi itu 9 bulan tambah 2 tahun, kalau kita hitung dalam hari, jadinya 1.000 hari. Nah, jadi artinya kalau 9 bulan tentunya kesadaran untuk kontrol ke bidan atau ke dokter spesialis kandungan itu harus tinggi di masyarakat, minimal ya harus di USG 3 kali dalam satu periode kehamilan. Artinya setiap satu semester itu setiap 3 bulan berarti ya 1 kali ya, Ya. ya kan? Setiap 3 bulan kehamilan itu harus ada 1 kali USG gitu ya sama dokter kandungan. Setiap bulan bisa nanti ke bidan yang terlatih. Tujuannya untuk apa? Kita memantau pertumbuhan anak
atau pertumbuhan janin yang dikandung oleh ibunya supaya sesuai dengan milestone pertumbuhan. Karena kalau dokter anak ataupun dokter obgyn itu kita bisa pantau pertumbuhan janin itu dengan grafik Fenton namanya. Jadi gitu kita nampak harusnya ini loh 3 bulan ini harusnya beratnya sudah sekian, kok masih sekian. Nah Iya, nanti dokter iya, obgynnya betul. bisa bisa tambah ini nutrisi, bisa tambah suplemen, bisa kasih advice, bisa kasih nasihat, ya kan? Nanti kok 9 bulan loh, kok beratnya kok masih segini? Kenapa yang kita ukur pertumbuhan? Karena pertumbuhan itu adalah cerminan tumbuhnya otak anak. Jadi kalau bayinya di dalam kandungan tidak tumbuh, maka otaknya tidak tumbuh juga. Juga tidak Nah, tumbuh hari ini ya. berlanjut. Hmm. Hari ini berlanjut juga ketika bayi itu dilahirkan. Ketika bayi itu dilahirkan, sudah selesailah tugas dokter kandungan. Maka tugasnya diambil oleh saya dan sejawat saya, dokter anak ya. Jadi dokter anak itu memantau pertumbuhannya di grafik WHO ya. Jadi kita kalau di puskesmas itu sudah ada buku pink. Buku pink itu atau buku merah jambu yang disediakan gratis oleh pemerintah itu adalah hak hak masyarakat kita. Buku itu harus diplotting kurvanya untuk dilihat pertumbuhannya. Artinya kalau anak yang stunting dia pasti pendek. Kalau pendek berarti kan nggak tumbuh. Kalau Betul. dia nggak tumbuh berarti otaknya juga ikut nggak tumbuh. Nah Ya, itulah cerminannya. Dari situlah kita bekerja. Jadi bukan sekedar pendek. Kalau pendek dia pintar kayak Pak Habibie nggak ada masalah kan. Tapi ini masalah pendek dia nggak pintar. Nah ini oke, jadi oke. beban. Jadi beban. Nah itulah masalah stunting sebenarnya. Bukan gitu ya Pak Revi, Dokter Revi ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ini Dokter Revi nambahin dikit nih sebagai Oke. sekretaris ID nih. Oke. Jadi, Pak Dokter Revi selaku sekretaris ini pastinya Ya, soal stunting juga ini ya udah pasti dekat lah isu-isu ini dibahas dan mungkin ada kegiatan atau program Jitu. Bagaimana kira-kira memberikan saran ke mungkin ya ke masyarakat yang berkonsultasi di rumah sakit atau mungkin langsung ke dokter Revinya. Nah, seandainya ini ya, seandainya menemukan kasus misalnya stunting ini, apa yang udah program yang udah pernah dijalankan atau mungkin yang disarankan ke pemerintah daerah ataupun ke yang lainnya kira-kira soal stunting ini? jadi gini, Bang Wajir, Hmm. saya kan kalau bidangnya stunting yang lebih spesifik, itu Hmm. lebih ke bagian pediatrik anak, yang seperti bilang Dr. Dika tadi, setelah lahir, tumbuh kembangnya itu urusan sejawat dokter anak. Oke. Tapi kami dari ID, ya kan, dari ID kami memang stunting ini kan sudah menjadi hot issue ya, isu yang harus diselesaikan. Bagaimana yang bilang Dr. Dika tadi, kita ranking 74 Pak. dari 76. Nah, itu jadi kan sangat miris sebenarnya. Dan kenapa? Ada apa? Di sinilah perannya kita, perannya kami sebagai ID. Jadi Ikatan Dokter Indonesia itu selalu menjembatani, selalu apa ya gitu bilang, bekerja sama lah dengan pemerintah, ya kan? Apapun tentang kesehatan ini siap. Jadi siap dalam hal eh, membantu. Nah, untuk apalagi yang stunting ini, stunting ini kan ya banyak lah. Karena kan persepsi orang awam itu stunting itu cebol. Ya, Persepsinya itu aja dulu. oke. Yang saya katakan pokoknya kalau udah cebol stunting, padahal bukan. Hmm. Yang seperti bilang kata tadi belum tentu. Karena memang stunting itu ya gagal dia, kondisi dia gagalnya tumbuh kembang dia di 100 hari kelahiran dia. Gitu dia. Di 100 hari kelahiran itu kita bilang apa ya, HPK tuh, hari pertama kelahiran. Nah, 1000 hari pertama kelahiran. Sebenarnya sih kalau kita jalani program pemerintah itu sudah jalan dulunya. Dari misalnya di Posyandu itu kan ada tuh yang tadi kata dia ada buku-buku merah ya, itu, buku pink ya. buku merah yang selalu dibawa oleh ibu-ibu yang mau Posyandu. Tapi ini saya kalau masalah bidang yang lebih spesifiknya Bang Wajir tentang stunting itu, ya itu tahu cuman lebih spesifiknya itu ke dokter DK-nya. Tapi kami apapun yang berhubungan dengan kesehatan atas nama kesehatan yang membangun negara ini, Ikatan Dokter Indonesia siap membantu. Dalam hal kita minta bantu dengan termasuk sejawat dokter spesialis bidang-bidangnya.
Mungkin ada program TB misalnya, ya dokter spesialis paru yang kita minta tolong, atau yang ini stunting ini kita minta tolong sama dokter sejawat dokter spesialis anak kita, begitu. Oke, nah jadi kalau ID sendiri punya data nggak Bang soal anak stunting di Aceh Singkil ini Bang sampai hari ini? Kalau saya wakilkan aja ya. boleh. Gimana? Ya, jadi itu sudah ada di Provinsi Aceh itu. Data stunting kita itu 26%. 26% tuh. 26 itu data provinsi. Sedangkan Aceh Singkil ini lagi dalam proses. Dalam proses pengumpulan data. Lagi jadi dalam. kemarin kan alhamdulillah kemarin ada gerakan dari Adiaksa ya, dari Jaksa, Kejaksaan. Jadi memang untuk gini, untuk mengatasi stunting ini harus lintas sektoral dia. Jadi nggak bisa kesehatan. Contoh gini ya, kalau misalnya menikah pada usia dewasa. Ini saya singgung kenapa? Karena kenapa stunting itu jadi kerjanya BKKBN juga. Yang jadi ketua stunting di kabupaten itu BKKBN. Kenapa? Karena itu sangat berhubungan dengan keluarga. Contoh nih, banyak kita yang menikah muda, terus pada saat menikah dia nggak sadar bahwasanya anak itu butuh modal, ya kan? Butuh modal, susunya, nutrisinya, dan orang tua yang pengen hanya menikah saja nggak siap dengan itu. Akibatnya apa? Anak yang dilahirkan kurang nutrisinya, jadinya dia nggak tumbuh, jadinya stunting. Nah, itulah yang jadi concern kita. Jadi kesadaran berumah tangga, kesadaran berumah tangga. Kalau perlu tuh di Aceh Singkil tuh ya kita konseling pranikah. Nah itu wajib diadakan gitu. Jadi kita kan nikah itu bukan untuk enaknya saja, tapi nikah itu kan sebenarnya amanah untuk membesarkan anak. Saya tuh punya teman diskusi tentang anak tuh, namanya Pak Hasnan Manik. Tuh Hasnan Manik pengacara itu ilmu parentingnya bagus sekali. Kenapa? Saya coba. Itu anaknya tuh yang kembar itu, Said sama Syaif itu, sekarang tukang azan di komplek rumah sakit. Bayangkan anak umur 6-7 tahun udah azan subuh yang lain tidur. Artinya ada yang bagus disisipkan oleh Pak Hasnan Manik ini tentang parenting. Dia juga ini ya punya yayasan sekolah ya, Vima Mandiri dia. SD Vima Mandiri itu. Jadi memang konsep parenting ini ya, konsep stunting dipadukan dengan parenting ini bisa menjadi modal untuk mendapatkan generasi kita yang handal. Jadi dia dari nol usia kehamilan tuh wajib kontrol ke Obgyn. Nanti sampai 2 tahun kita pantau tumbuh kembangnya di puskesmas. Setelah itu, itu jangan lupa kita parenting. Ilmu parenting itu penting sekali, dan konseling pranikah ya. Yang pertama kali itu konseling pranikah itu juga harus diperhatikan. Jadi nggak asal nikah. Nikah tuh harus punya tujuan dia. Ini keluarga mau dibawa kemana nih? Anak nih, istilahnya kalau saya ambil istilah dari Pak Hasnan Manik ini, anak ini harus punya peran dalam peradaban. Maksudnya gini, saya jadi dokter, artinya saya berguna untuk kesehatan sama Dokter Evi. Bang Wajir sebagai misalnya podcaster, artinya dia berperan dalam memberikan berita-berita positif, berita-berita baik untuk kemajuan negerinya. Nah, yang ini yang kita bangun sekarang. Betul. Nah, kemudian Pak Dokter Dedi, itu artinya kan umur menikah ada pengaruh nggak dengan nanti lahirnya anak itu menjadi stunting atau tidak? Tidak. Jadi stunting itu adalah murni gizi. Jadi kalau anak gini, misalnya remaja sudah balik umur 17 tahun, 18 tahun dia sudah balik. Dia sudah bisa mencari pendapat sendiri. Dia bisa jadi pengusaha. Bisa dong, umur 17 tahun bisa jadi pengusaha kan mungkin kan? Nah, artinya dia sudah siap. Dia sudah mengerti menikah. Saya sudah punya pendapatan sendiri, saya siap menikah. Mapan ya. Artinya dia sudah mapan dia. Artinya sudah mapan, sudah siap. Artinya begitu dia menghasilkan keturunan, dia sudah siap dengan pendapatannya, dengan pengetahuan yang dia punya, dia sudah siap untuk membesarkan anak. Salah satu pengetahuan yang dituntut orang tua harus tahu itu kan adalah nutrisi anak. Jadi kalau dia sudah, ada orang yang sekedar ini nih yang paling salah nih, dia punya anak diserahkan ke ibunya, urusan ibu. Nah itu salah sebenarnya, salah besar. Kenapa? Karena ada peran ayah. Peran ayah itu penting. Nah ini kalau kita bicara parenting ya, kalau anak terlalu sering dekat dengan ibunya, tidak pernah dekat sama ayahnya, maka dia tidak mendapatkan konsep leadership yang dipunyai oleh ayahnya. Jadi makanya nanti pada saat dewasa, dia sulit ngambil keputusan,
bingung, ragu-ragu, itu kan sifat perempuan. Rata-rata itu ragu-ragu itu perempuan. Laki-laki itu tegas, iya atau tidak. Kalau Oke, perempuan kan terima inilah, terima juga, ini juga betul, terima. Akhirnya banyak pacarnya dulu waktu muda ya kan. Tapi betul, kalau betul. laki-laki kan dia kok satu satu aja dia. Betul, Nah, betul. kalau dia dari kecil, kalau dia dari kecil terlalu dekat sama ibunya, ayahnya sibuk cari duit, ya sibuk Hmm, cari duit, gak dekat sama anak. Dia bilang urusan anak itu adalah urusan ibu, itu adalah konsep parenting yang salah. hmm. Ya karena kita buat anaknya berdua, maka tanggung jawabnya berdua. Oke. Jadi si ayah tugasnya menularkan konsep ayah, konsep leadership, konsep kepemimpinan, Hmm, konsep ketegasan, ya, itu harus dari oke. ayah. Ibunya ya kasih sayang, kelembutan gitu. Jadi Hmm, kalau misal makanya mohon maaf ya, banyak hmm, kan yang agak kewanitaan, ya. artinya dia pada saat kecil itu Hmm. nggak dekat sama ayahnya. Oh, Artinya itu salah satu gen pengaruh ya. ibunya sangat pengaruh, itu Iya, salah iya. asuhan kan, salah Hmm, asuhan. Jadi makanya kita sekarang tuh memang harus mengerti bahwasanya anak itu bukan tugas ibu saja, tugas iya. ayah itu justru harus lebih dominan tugas ayah. Oh, Gitu oke, dia Pak Bang oke, Wajir. oke. Nah, Dokter Dedi, satu lagi, apakah yang namanya stunting itu memang tadi saya kalau ngambil kesimpulan sedikit, bahayanya itu di fisik bisa jadi pendek atau cebol, satu. Yang kedua soal gizi, Hmm? yang lain-lainnya ada nggak dokter? Bukan masalah fisik yang pertama. Yang masalah Oh, itu adalah otaknya. Otaknya oke. nggak tumbuh baik. Akibatnya kalau otaknya nggak tumbuh baik, dia pada saat dewasa dia lemah lemah menghafal, Hmm, kemudian dia susah ngambil keputusan, kemudian dia apa ya mudah marah, sangat temperamen, nggak hmm. mikir dulu. Harusnya kan kalau misalnya kita berapa dengan masalah gitu kan harusnya kita mikir nih, ini gimana nih. Dia langsung marah aja, nggak dipikir dulu. Oh, Yang gitu-gitu yang harus kita hilangkan generasinya. Jadi bukan masalah fisik, nggak ada hubungannya. oke, Kalau masalah pendek, pendek nggak ada masalah kita pendek asal bisa buat oke, pesawat terbang, ya kan? oke, oke. Tapi kalau dia Jadi pendek, Bang Wajir, pendek itu saya tambahin Bang Wajir. Iya, gimana, Dokter Epi? Bentar, Bang. Bentar. Jadi uh, maaf ini betul deh. Jadi yang Hmm. saya bilang tadi kan persepsi masyarakat dulu kan begitu. Iya, iya. Kalau udah Artinya itu persepsi jadi kan masyarakat itu banyak yang kita dengar jadi bahwasanya kan ah, sementara yang dibilang betul dikata tadi stunting itu kan memang tumbuh kembangnya terutama otaknya atau apa ya kan di 100.000 hari kelahirannya. iya. Jadi kalau saya sih intinya itu pemenuhan gizi pada tahap yang 1.000 tadi, Hmm. itu dia sangat penting. Kalau gagal, ya tumbuh kembang anak juga tidak optimal, baik itu tumbuh kembang yang di otaknya, begitu dia. Jadi Hmm. pemenuhan gizi sih kalau saya gitu dia. hmm, Gitu ya Derika ya, Derika Iya, ya. iya. Pemenuhan, iya benar. Jadi Hmm. kan kita ah, tuh anak tuh kan tumbuh ya, tumbuh tuh kan ke Iya, atas, ya kan? Kalau dia nggak tumbuh ya, berarti kan dia nggak ke atas atas. oke. Itu casingnya tumbuh, casingnya nggak Iya. tumbuh. Artinya dalamnya ya, otaknya itu juga nggak Hmm. tumbuh. Itu maksudnya. Jadi Hmm. tingginya bertambah. Asumsinya adalah otak yang di dalam juga Otaknya. tumbuh. Iya. Bagus. Nih loh, ini anak tingginya tingginya kok nggak tambah-tambah nih anak tingginya. Hmm. Berarti otaknya yang di dalam nggak tumbuh juga. Itu masalahnya. Oh, Dan oke. ini hanya bisa diperbaiki di usia sampai usia 2 tahun. Setelah 2 Hmm. tahun nggak ada ya, gunanya. Nggak ada gunanya. Karena otak sudah selesai masa pertumbuhannya. Iya. Makanya kita Ta- bilang hmm. waktu emas golden period itu adalah 0 sampai 2 1.000 tahun. hari kelahiran. Ya, Oke. Nah, 1.000 hari kehidupan. gimana menjadi tolak ukur itu, Pak Dokter Dedi, dalam 2 tahun melihat anak itu ada gejala stunting atau tidak? Sementara 2 tahun loh masih. Nah, nah kan berarti udah ngerti dia nih Bang Wajir Dokter Epi, ya kan? Nah, di sini di, aku udah ngerti Ah, dia. di ya. berarti udah ngerti dia. Berarti di, Hmm. di, Aku udah ngerti. di sini missing di sinilah missing linknya. Jadi Oke. di buku merah itu buku merah Hmm. itu yang buat tuh dokter anak dan dokter kandungan, ya. Hmm. Jadi dikemas oleh Kementerian Kesehatan. Di situ sudah ada grafik. Jadi grafik itulah yang harus diplotting sama nakes kita. Dan Oke. mungkin insya Allah setelah presentasi ini mungkin kesadaran untuk memplotting grafik itu jadi lebih apa ya, jadi lebih baik. Karena kalau misalnya kita tidak memplotting grafik ya kita nggak akan pernah tahu anak ini stunting atau enggak. Orang nggak pernah diplot grafiknya. Betul, betul, Jadi betul. setiap 1 bulan berat badannya 2 kilo, misalnya umur 1 bulan beratnya 3 kilo, di plotting di 3 kilo. Nanti 2 bulan naik 3,7,
di plotting di 3,7. Jadi pada saat usia 6 bulan kita bisa nampak grafiknya, titik-titik grafik inilah yang kita hubungkan. Nah, inilah yang dilihat dokternya. Inilah yang kita dilihat dokter sejawat di puskesmas. Begitu ada garis yang crossing atau melewati garis mayor yang ada di grafik itu, nah di situ dikonsulkan ke dokter anak gitu. Oh, artinya di grafik di buku pink itu udah ada grafiknya ya? Iya, buku. Artinya Ya, di Nah, buku. sudah ada. ada petugas yang ngisi itu, Pak Dokter ya? Oh, ada. Ada ya? Ada. Cuman Nah, selama inilah kita masih kurang dalam, oh ternyata hanya dikasih buku ya bukunya dibawa-bawa aja tapi nggak pernah diisi, itu jadi masalah. Nah, terus Pak Dokter Dedi, ketika anak itu menjadi stunting, apa ada hubungannya kira-kira nggak dengan jangka umur hidup dia gitulah kita bilang? Menjadi lebih pendek atau gimana? Ada nggak? Ya jelas tidak. Enggak ya? Karena ini ya, tapi tujuan kita memperbaiki stunting ini supaya kita dapat bonus demografi namanya. Bonus demografi itu adalah kumpulan kaula muda seperti Bang Wajir yang produktif, bukan jadi beban negara. Jadi kalau misalnya dia, maaf ya, kalau misalnya dia jadi stunting kan stunting dia nggak punya kemampuan kan, stunting dia maksudnya dia kemampuan matematikanya rendah, kemampuan hafalannya rendah, bergaul nggak pinter, akhirnya dia terbelakang. Yang seperti ini dia bakal jadi beban negerinya. Nah, ini yang mau kita kurangi. Jadi kalau kita perbaiki generasi kita, maka tujuan kita adalah menghasilkan bonus demografi. Artinya beberapa remaja-remaja yang produktif gitu, yang bisa menghasilkan, yang bisa memajukan negerinya, itulah. Oke. Nah, Dokter Revi, kira-kira apa yang bisa disampaikan dari di soal stunting ini tambahan lagi? seperti yang saya bilang tadi Bang Wajir, ya kan, kalaulah memang kita ini kan gotong royong kan, mulai dari wilayah, pusat wilayah, kabupaten, kan. Nah, kalau memang ayo kita habiskan nih stunting, ya kan, kita berikan edukasi yang baik dan lainnya, ya kan, atas nama kesehatan panggil ID, ya kan, jangan panggil yang lain dulu. Atas nama kesehatan, apapun programnya, panggil profesi kesehatan. Kami siap membantu. Ini dalam hal ini sudah ada instruksi juga dari kami siap membantu. Tapi yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini sifatnya independen, Bang Wajir. Kami tidak ada tidak ada belok sana ke sini, enggak. Atas nama untuk membangun kesehatan negara, ini siap membantu. Makanya saya bilang tadi, bukan hanya program stunting ini saja sebenarnya kan. Misalnya ada kasus lagi hotnya nih misalnya TBC paru. Ya ini siap membantu dalam hal misalnya kita minta bantu sebagai misalnya dengan teman pejabat dokter paru misalnya gitu kan. Tolonglah, begitu dia. Tapi apapun tentang kesehatan, ini siap membantu. Panggil ini dulu, jangan panggil yang lain. Nanti biar kami organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, ya kan, yang satu ini bukan dua ya, yang satu Ikatan Dokter Indonesia ini satu ya, kita bantu, kita beri masukan yang memang harus membangun, gitu dia, yang membangun dia nantinya, begitu. Siap. Oke, Dokter Dedi, terakhir. Artinya ketika anak, ya jangankan anak lah, ketika menikah kita kan butuh biaya, kemudian lahirlah seorang anak. Nah, yang perlu diperhatikan dalam 1000 harinya itu adalah soal gizi, gitu ya? Untuk menghindari stunting. Artinya diperlukan biaya. Pemenuhan gizi. Diperlukan biaya, kan seperti itu. Nah, kita tahu masyarakat kita ya juga ekonominya ya bagaimana, menengah ke bawah itu cukup banyak. Artinya ada nggak sih solusi yang lain ketika kita tidak memenuhi yang seharusnya itu? Cadangan yang lain ada nggak untuk menghindari stunting itu? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi yang pertama, makanya itu jadi penting konseling pranikah, satu. Yang kedua, ya sekarang kan era Indonesia 4.0 ya kan. Jadi semua bisa akses di internet. Cara memberikan nutrisi anak itu yang baik gimana. Podcast dokter anak juga ada. Saya juga punya podcast, silahkan di follow ya. Kolom DK namanya.
Siap, siap, siap. Ada ada Siap. ada di Spotify ya, sudah ada di Udah Spotify ada di dan Spotify ya, Google siap. Podcast Siap, ya, Kolom siap. DK sudah 800-an view yang dengar. Oh, Jadi siap. di situ kemudian, nah apalagi vaksinasi segala macam ya, vaksinasi, stimulasi, nah itu juga berpengaruh untuk supaya anaknya tidak sakit ya, tidak kebal. Gini loh, kalau misalnya anaknya nggak kebal, dia sakit ya jadinya stunting juga. Jadi literasi ya, ini nih budaya literasi, budaya membaca, menulis, membaca, menulis, membaca, menulis. Saya juga blogger juga. Ada juga website saya namanya Kolom DK, ceritakolomdk.com. Oke. Nanti silahkan saya blogger juga, podcaster Siap. juga sampingan. Siap, siap. Jadi Kalah dua jadi kita karena ini Bang budaya. Revi. Oke, lanjut dokter. Lanjut dokter. Jadi jadi literasi itu adalah membaca, menulis, membaca, menulis. Jadi hal sederhana itu melatih kita untuk melatih anak-anak kita ya untuk bisa lebih lebih melek dunia luar ya. Jadi nggak kayak kata dalam tempurung. Nah, satu lagi nih, kalau untuk masalah miskin atau keluarga tidak mampu, ini sebenarnya stunting ini dijamin oleh pemerintah di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2019. Nanti silahkan di-searching undangnya, Undang-Undang Permenkes Nomor 29 tahun 2019, bahwasanya stunting itu adalah amanah yang harus diemban oleh pemerintah daerah. Apa aja itu ya? Saya juga pernah bicara di Bapeda di Aceh Singkil. Saya bilang bahwasanya itu kalau nutrisi stunting, anggaplah yang nggak bisa, yang anaknya sudah lahir telanjur stunting tuh mau diapain? Itu bebannya kalau saya hitung itu sudah saya hitung tuh 3 juta, 3 juta per 7 hari. 3 untuk juta 1 per orang 7 bayi hari. stunting, 2 juta seneng. Itu untuk namanya ONS, kita berikan oral nutrisi suplemen. Ya gimana dia bisa cari duit kalau nggak ada, kalau misalnya dia tidak mampu ya. 3 juta 7 hari, dan itu nggak diminum selama 7 hari, itu bisa diminum selama 2-3 minggu. Kalikanlah itu, kan nggak mungkin. Nah ini sebenarnya harus diperjuangkan oleh pemerintah daerah di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2019. Jadi dana desa itu bisa dialokasikan ke itu. Saya pernah dulu waktu presentasi juga di Wapeda tuh, dana desa tuh cobalah bayi-bayi yang stunting, bayi-bayi yang stunting itu coba dikumpulkan di desa mana ya, nanti yang bisa makan, yang hanya kalau misalnya dia hanya apa ya, kurang pengetahuan tentang gizi anak, kita edukasi terus dia tahu, kan nggak perlu duit. Misalnya ternyata bayi 6 bulan tuh sudah bisa dikasih makan ikan ya, sudah bisa dikasih makan telur, daging, ayam, sudah bisa. Selama ini kan masyarakat kan nggak tahu masalah complementary feeding kalau kita bilang. Nah itu kan nggak perlu dikasih duit ya kan, tapi memang ini untuk khusus untuk masyarakat yang memang nggak mampu gitu, nggak mampu. Nah itulah saya usulkan adanya alokasi dana desa untuk anggaran untuk oral nutrisi suplemen, karena ONS ini harganya nggak murah ya. Dan itu pemerintah daerah tuh harus memperjuangkan itu amanah undang-undang. Gitu. Oke. Ada juga politiknya dikit ya, wajar ya. Nggak apa-apa, semua memang sinkron nih Pak Dokter. Artinya ya ketika ini masalah pemerintah ya yang menyelesaikan juga pemerintah. Orang-orang di dalamnya kan orang-orang pemerintahan juga. Jadi dari kita ke kita lah. Saya yakin habis ini si Wajar dia ngundang desa, orang desa ini berhubungan dengan nah Pak Dokter. Nah ya, jadi Pak Dokter Deka dan Dokter Revi, jadi luar biasa ya apa yang disampaikan di podcast ini soal stunting. Artinya memang jadi paling tidak masyarakat dapat menambah wawasan ya, dan melalui video ini yang dijelaskan oleh Pak Dokter Deka dan Dokter Revi. Jadi artinya memang stunting itu ya cukup penting, karena untuk proses proses pertumbuhan ke depan itu supaya jadi lebih baik, kemudian ya menjadi, kalau kita bilang ya normal ya, karena bisa dibilang nggak gini Pak Dokter, kalau misalnya anak yang kena stunting itu dianggap anak yang tidak normal, gimana bahasanya itu, bisa nggak tuh? Normal dia, tapi dia kemampuan otaknya kurang. Kemampuan otaknya kurang ya, gitu artinya begitu ya. Oke, siap. Oke, Pak Dokter Deka, Dokter Revi, terima kasih banyak udah hadir di Wajir Podcast ya. Ya, sama-sama. Siap, mudah-mudahan jangan lupa ya. Jangan lupa, oke siap. Jangan lupa ini. Ya, jangan lupa
Jangan lupa untuk follow Instagram ID Aceh Singkil ya. Apa Ya. alamatnya, Nah, Dr. Evi? Idias, ini aja singkir. Ini saya Ide Bang Aceh Singkir. Singkil. Dokter Deka Ini Instagramnya saya Pak, Bang biar Singkir. langsung nanti ini. Saya Dedi Eka aja. Cuman nggak Oh, aktif Instagram saya. oh nggak di Instagram Tapi ya? saya di podcast saya. Di Oh, oke Anchor siap. saya. Jadi, Di podcast. Bang Wazir, mulai Ah, dari sekarang konsepnya itu stunting itu ya kurangnya asupan gizi anak, kurangnya ya asupan kan? gizi anak. Dan Oke. iya pada 1000 kalau bilang HPK tuh hari pertama kelahiran. Ah itu dia. Oke. Yang dulu tadi.